Dia miliknya, pujaan hatinya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya selain dirinya. Jika tidak, maka kamu harus tanggung akibat dari perbuatanmu. Tepat malam hari jam 2 pagi, dengan seragam khas sekolah Diamond School, Gala pergi ke kediaman ayah angkatnya untuk melihat perkembangan dari kesehatan ayahnya itu. Pintu gerbang dibuka membuat Gala melepaskan tudung hoodie yang sejak tadi menutupi tubuhnya. Dev, tangan kanannya mengambil hoodie tuan mudanya, lalu mempersilahkannya untuk masuk ke dalam mansion. Dev, bagaimana keadaan Tuan Zargo? Tanyanya sambil berjalan ke kamar ayah angkatnya. Kondisinya masih seperti biasa, tidak ada perkembangan apapun. Tuan Zargo tidak bisa bergerak dan hanya mulut serta matanya saja yang bergerak. Jawab Dev membuat Gala mengangguk, lalu salah satu penjaga membuka kamar Tuan Zargo. Seperti biasa, saat pertama kali Gala masuk ke kamar ayah angkatnya, hal pertama yang ia lihat adalah ada banyak begitu alat medis yang terpasang di tubuh pria tua yang kini tengah berbaring di atas berangkar. "Halo Tuan Zargo, bagaimana keadaan Anda?" tanya Gala dengan bahasa formal. Tuan Zargo yang menutup matanya, namun dia masih dalam keadaan sadar pun membuka matanya dan tersenyum menatap putranya. "Saya baik seperti biasa. Bagaimana keadaanmu dan anak-anak di markas Carloza?" "Saya baik, begitu juga dengan anak-anak yang lainnya." "Ada perlu apa kamu datang ke rumah saya, Gala?" Karena ada dua hal yang membuat seorang Gala akan datang. Pertama, Tuan Zargo yang menyuruhnya datang, dan yang kedua, ada hal yang penting yang harus Gala katakan kepadanya. "Saya akan keluar karena sepertinya kalian akan mengobrol serius," ujar Dev menunduk hormat, lalu pergi keluar tak lupa menutup pintu sambil berjaga di luar. Gala mendekat lalu duduk di samping ayah angkatnya. Dia melipat kedua tangannya sambil memandangi ayahnya. "Tuan Zargo, selama ini Anda selalu menyetujui keputusan yang selalu saya ambil. Dan sekarang saya ingin Anda kembali selalu menyetujui keputusan saya. Dan sebelum itu, saya dan keempat anak yang Anda angkat juga violin sudah berdiskusi masalah ini." Alis Tuan Zargo mengernyit. Dia semakin penasaran apa yang sebenarnya ingin anak ini katakan padanya. Sepertinya sangat serius. "Saya dan kelima sahabat saya ingin berhenti mengurusi dunia gangster wilayah selatan, Tuan Zargo." Jantung Tuan Zargo berdetak kencang. Untung saja dia tidak memiliki riwayat jantung. Jika iya, maka dapat dipastikan ia sudah serangan jantung mendengar perkataan dari Gala. Kenapa kamu ingin berhenti menguasai wilayah selatan, Gala?" Kedua mata Gala terpejam sampai akhirnya dia membuka tas ransel yang sejak tadi dia bawa di punggungnya. "Tugas saya untuk menyerahkan rubi milik Anda sudah saya penuhi, janji saya. Dan beberapa hari lalu saya sudah memberikan uang pada Anda, Tuan. Dan sekarang saya memberikan uang sejumlah 20 miliar. Sisanya akan datang sebentar lagi. Jadi tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Uang Anda masih banyak dan tugas kami sudah selesai sekarang. Dan ini waktunya kami hidup dengan tenang dan mulai kehidupan yang baru." Tuan Zargo tertawa sambil melihat uang merah yang Gala perlihatkan padanya. 20 miliar? Itu sangat kecil sekali, Gala. Sudah saya duga. Jadi karena itu saya juga akan memberikan berlian blue yang pernah saya curi dari Prancis, dan jika dijual dan dirupiahkan bisa sekitar mendapatkan 50 miliar lebih. Tuan Zargo semakin tertawa kencang. Ingin sekali ia bertepuk tangan, tapi tangannya tidak bisa dia gerakkan. Dia tidak menyangka ternyata anak seperti Gala memiliki banyak kekayaan yang berlimpah. Padahal saat dalam misi bagiannya dan juga bagian Gala dibagi 60 dan 40% saja. "Semua harta yang saya kumpulkan akan saya berikan pada Anda.
Saya masih banyak memiliki berlian yang ada di markas. Akan saya berikan pada Anda, Tuan Zargo. Jadi izinkan saya dan kelima sahabat saya untuk keluar dari geng gelap ini. Tuan Zargo sangat menyukai harta kekayaan dan dia mau tak mau mengangguk membuat Gala tersenyum miring. Ia sangat tahu apa yang ayah angkatnya sukai, yaitu uang. Anggota mafia saya sudah bubar 10 tahun yang lalu saat kejadian pengeboman waktu itu. Sekarang gangster kamu juga ingin bubar, tidak masalah. Kalian masih anak remaja dan harus merasakan kehidupan yang damai. Sudah Gala bilang, Tuan Zargo sangat mudah menuruti permintaannya. Walaupun ayah angkatnya itu penggila uang, tapi dia masih memiliki rasa kasih sayang padanya dan tidak mengekangnya dan menyetujui keputusan yang ia buat. Satu lagi, Tuan, saya akan menjalani kehidupan saya sendiri. Saya telah memiliki Tuhan yang selama ini Anda katakan tidak ada. Semoga Anda pun percaya dengan keberadaan Tuhan. Siapapun Tuhan yang Anda percayakan nantinya sebelum ajal merenggut nyawa Anda. Kamu, Tuan Zargo menatap anak angkat sekaligus anak emasnya. Ya, saya akan menyembah Tuhan yaitu Allah. Tegasnya dengan tatapan serius menatap bola mata ayah angkatnya. Tuan Zargo menahan nafas. Dia terdiam cukup lama sampai akhirnya terkekeh kecil. Entah saya harus senang atau malah marah mengetahui kamu ternyata memiliki kepercayaan pada Tuhan. Saya senang, setidaknya kamu memiliki tujuan hidup. Tapi juga marah, kenapa harus Tuhan itu yang kamu sembah? Entahlah, saya juga tidak tahu Tuan, tapi saya mulai percaya jika Allah itu ada dan hati saya ingin semakin dekat dengannya. Tuan Zargo menghela nafas. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain menyetujui keputusanmu. Gala tersenyum kecil lalu kembali merubah raut wajahnya menjadi datar. Terima kasih karena sudah menyetujui keputusan saya, Tuan. Setelah membukukan badannya, Gala pergi dengan tas ransel kosong yang keluar dari kamar Tuan Zargo. Dev segera masuk lalu melihat tuan besarnya sedang tertawa menatap uang dari anak angkatnya. Dev selalu ada di dekat anak itu dan awasi dia. Entah kenapa dia tiba-tiba ingin membubarkan geng hitamnya dan ingin menyembah Tuhan. Pasti ada alasan di balik itu semua. Perintah Tuan Zargo membuat Dev mengangguk. Selain Dev adalah tangan kanan kepercayaan Tuan Zargo, dia juga tangan kanan kepercayaan galaksi. Padahal tanpa Tuan Zargo sadari, Gala masih ada di depan pintu dan mendengar obrolan mereka. Gala akhirnya benar-benar pergi dari kediaman Zargo sambil tersenyum menyeringai. Jika Tuan Zargo ingin memantau gue menggunakan Dev, maka gue juga akan balas menyuruh Dev untuk berbohong nanti. Bagaimanapun, Gala tidak mau sampai Tuan Zargo mengetahui jika ia menyukai seseorang, karena bisa saja Tuan Zargo menusuknya dari belakang, sebagai sandera agar ia tidak memberontak. Tuan Zargo baik, tapi di satu sisi dia juga kejam. Jangan lupakan ayahnya itu mantan ketua mafia. Dia tidak bisa seenaknya gegabah, karena dia tidak sekuat anak angkatnya yaitu dirinya sendiri. Bos, bagaimana? Tanya Xavier membukakan pintu mobil untuk bosnya masuk. Sejak tadi keempat sahabatnya menunggu di depan gerbang dan telah meletakkan tas berisikan uang pada penjaga. Di mana Violin? Tanya Gala. Dia masih ada di markas Carloza, tengah mengamankan barang berharga yang tersisa milik kita, bos. Ujar Ganta membuat Gala mengangguk. Kenapa sebagian harta yang kita kumpulkan harus berakhir di tangan Tuan Zargo? Padahal waktu menjalankan misi dan mendapatkan berlian serta uang itu kita udah bagi hasil dengan Tuan Zargo. Dan dia mendapatkan 60% sedangkan kita 40%. Kesal Raffaello sambil mengusap Buana yang tengah anteng memakan daging di atas pangkuannya. Hanya itu satu-satunya cara untuk kita terlepas dari dunia gelap. Tuan Zargo sangat berjasa untuk kita. Kita bisa bertahan karena Tuan Zargo. Jadi saat ini saat kita ingin berhenti dari dunia gelap, otomatis kita juga harus memberikan uang yang beberapa tahun ini kita kumpulkan. Jelas Kak Ivandra membuat mereka mengangguk. Kita harus pindah dari markas Carloza ke tempat yang aman untuk menjalankan kehidupan baru kita. Gue udah cari rumah yang pas di kawasan yang ingin Gala miliki.
Ucap Ganta membuat Gala tersenyum menyeringai. Dia sangat tahu rumah baru yang akan mereka tinggal itu di mana. Kalau berkemasnya nanti, ngapain gue bawa buana kalau gitu? Lo juga sih, Rafaelo, sok-sokan bawa buaya lo, ngerepotin aja. Hewan peliharaan dilarang masuk ke sekolah, apalagi hewan peliharaan lo ini buaya. Sentak Xavier membuat Rafaelo cemberut. Biarin aja buana di dalam mobil sampai kelas kita selesai nanti. Usul Ganta dibalas agukan setuju dari Rafaelo. Sekarang kita pergi ke sekolah dan setelah pulang kita bisa berkemas ke rumah baru. Perintah Gala. Ini masih jam 2 pagi dan bentar lagi jam 3 pagi. Apa kita gak kesiangan ke sekolah? Tanya Xavier dibalas gelengan dari Gala. Kaivandra, cepat jalankan mobil sekarang, Tita Gala. Segera Kaivandra mengegas mobil merah milik Gala dengan kecepatan kencang. Gala merebahkan punggungnya ke kursi mobil di belakang. Dia merogoh saku hoodie-nya dan menggenggam boneka penguin yang sangat menggemaskan untuk ia berikan pada prinsesnya. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi saat mereka sampai di Diamond School. Ternyata gerbang masih tertutup. Bukan salah penjaga gerbang sih, karena dia pasti akan datang jam 5 pagi. Kita aja yang kepagian, ucap Rafaelo sambil menguap lalu turun dari mobilnya. Tak lupa dia mengurung buaya kecilnya itu di bagasi dengan banyak makanan daging dan tak lupa air untuk minum. Kelima laki-laki yang memakai seragam khas Diamond yaitu putih hitam berjalan mendekati gerbang. Gue harus masuk, gumam Gala mundur beberapa langkah lalu akhirnya berlari ke arah gerbang dan melompat. Wuh! Bos Gala keren, seru Rafaelo bertepuk tangan. Gue juga akan lompat kalau gitu, ucap Kaivandra lalu melompat ke atas gerbang diikuti oleh Xavier dan Rafaelo. Ayo Ganta, lompat, biar gue bantu, teriak Rafaelo mengulurkan tangannya. Ganta menggeleng, lalu merogoh saku celananya. Kalian kenapa repot-repot naik ke atas segala? Gue punya kuncinya. Ucapnya dengan santai dan keempat sahabatnya mengumpat seketika. Kenapa lo gak bilang dari tadi, Nyet? Teriak Xavier dengan kesal. Kalian gak bilang. Dengan santai, Ganta membuka gerbang lalu mendorong gerbang tersebut hingga terbuka lebar. Dia mengambil kunci mobil dari Kaivandra dan memasukkan mobil ke parkiran. Hidup itu harus santai aja. Jangan dibawa ribet, katanya sambil bersiul. Xavier memukul kepala Ganta menggunakan tasnya. Dasar teman laknat. Gala yang melihat mereka pun terkekeh datar, lalu berjalan ke koridor yang tampak sepi. Sekolahnya ini masih gelap dan hanya lampu remang-remang saja yang berada di atas menemani mereka. Ganta, lo dapat kunci gerbang dari mana? Tanya Kaivandra. Gue dapat dari kunci cadangan dari Pak penjaga gerbang yang kebetulan jatuh dan tak sengaja gue ambil. Mereka mengangguk paham lalu mulai melanjutkan perjalanannya ke kelas 12 IPA 1. Dan tanpa mereka sadari, Gala tidak sadar jika boneka penguin yang ada di dalam saku hoodie-nya terjatuh di gerbang saat dia melompat tadi. Jam 7 pagi akhirnya tiba. Kelima orang yang tertidur pulas di meja mereka masing-masing mulai terbangun saat mendengar suara yang sangat berisik. Gala bangun dari tidurnya. Ternyata ia salah. Tak seharusnya ia ke kelas jam 3 pagi dan pada akhirnya tertidur sampai jam 7 pagi. Dan sebagian teman kelasnya pun sudah mulai berbunculan masuk ke dalam kelas. Pandangan Gala menatap ke depan di mana bangku milik Aileen masih kosong, yang berarti prinsesnya itu belum juga datang. Bibirnya tersenyum lebar. Dia meletakkan wajahnya di atas meja sambil memegang bangku milik prinsesnya. Bagaimana ya reaksi Aileen nanti jika dia memberikan boneka imut kepadanya? Boneka penguin itu benar-benar sangat imut sampai dia pun mengakuinya. Guys, kalian tahu nggak ada berita heboh? Teriak Megan. Dia adalah murid kelas 12 IPA 1 yang berdiri di depan kelas. Di tengah lapangan sekarang si Aileen mau ditembak sama ketua OSIS tahun sekarang. Teriaknya. Histeris membuat semua orang heboh. Beneran Logan?
Ketua OSIS yang namanya Kenzi itu kan? OMG, gila-gila. Lo serius? Adik kelas yang tampan itu tipe gue anjir. Dwarius. Semua orang segera menuju ke lapangan sekolah. Sementara Gala, dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Tatapannya yang hangat, senyumannya yang lebar seketika lenyap. Saat itu juga, digantikan wajahnya tanpa ekspresi dan tatapannya yang kosong. Bibir Gala menyeringai saat itu juga. Siapa? Dia memiringkan kepalanya. Cowok itu ingin macam-macam sama milik gue. Hah? Gala berdiri membuat keempat sahabatnya pun ikut berdiri. Mereka berjalan keluar dengan langkah lebar menuju ke lapangan sekolah. Beberapa menit sebelumnya, Aileen pergi naik bis karena itu memang kemampuannya. Keempat pria di rumahnya yang sangat posesif padanya tidak bisa melakukan apapun saat ia ingin pergi naik bis. Tidak mudah mendapatkan persetujuan dari mereka dan akhirnya berkat sang bunda tercinta, Aileen bisa berhasil naik bis seperti biasa. Sepertinya Kak Alex dan Kak Alan sedikit telat karena tadi malam mereka main PS di ruang tamu sampai tengah malam. Memang, setelah pulang dari pasar malam, dia seperti biasa mendapatkan pertanyaan kenapa dia bisa bersama dengan Gala dan jangan berdekatan dengan laki-laki itu. Karena mereka tidak suka. Berakhir keempat pria itu ada di rumahnya main PS sampai tengah malam dan ia ketiduran di atas sofa dan Bang Kalandra membawa Aileen ke kamarnya. Aileen menghirup udara segar di pagi hari yang cerah ini. Walaupun ia memakai cadar, tapi udara pagi masih dapat dia rasakan. Ketenangannya berakhir hilang dalam sekejap mata saat ia berdiri di gerbang dan dua orang perempuan yang memakai seragam sama dengannya menariknya ke tengah lapangan. Ada apa ini? Aileen menatap ke sekeliling saat di atas semua orang mulai menatapnya. Aileen Sophie, panggil seseorang dari belakang membuat Aileen seketika membalikkan badannya. Siapa kamu? Tanyanya dengan gugup. Pria bertubuh tinggi memegang sebuah bunga mawar dan dari jarak 5 meter. Aileen yang melihat pun seketika mundur sambil melotot. Kak Aileen Sophie, kenalin gue Kenzi, siswa kelas 11 IPA 1 yang menjabat sebagai ketua OSIS saat ini. Gue udah jatuh cinta sama kakak sejak awal kakak dituduh sebagai pelaku pembunuhan Sevaya. Jujur aja, saat melihat kakak hati gue berdetak kencang, lalu gue mencari tahu siapa kakak. Dan semakin gue tahu tentang kakak, gue jatuh cinta. Jadi terimalah bunga serta boneka ini dari gue, Kak Aileen Sophie. Woi, terima, terima, terima. Teriak semua murid di sisi lapangan maupun di atas kelas mereka masing-masing. Aileen kembali melihat bunga serta satu boneka kecil yang sangat imut yang pria itu ulurkan padanya. Maaf, aku tidak bisa menerima pemberianmu. Ucap Aileen membuat Kenzi kesal dan kecewa. Tapi lebih banyak dia merasa malu karena adik kelas dan kakak kelasnya menyaksikan. Dapat dipastikan jika Aileen tidak menerima hadiahnya, maka dia akan menjadi bahan ledekan. Terima hadiah gue Kak Aileen Sophie, please. Kenzi mendekat lalu dengan paksa menyuruh kakak kelasnya itu untuk menerima bunga serta boneka yang dia letakkan di atas bunga mawar tersebut. Tangan Aileen bergetar hebat memegangi sebuket bunga mawar merah itu. Dia seketika jatuh dan menepuk dadanya membuat Kenzi panik. Kak Aileen, lo kenapa? Jangan sentuh aku. Sentaknya memegangi dadanya yang seketika ia menjadi kesulitan bernafas. Aileen terengah-engah. Dia menjauhkan bunga mawar tersebut agar tidak bisa ia hirup lagi aroma bunganya. Tolong jauhkan bunga itu dariku. Aku alergi bunga. Teriaknya membuat semua orang terkejut, terutama Kenzi sendiri. Nafas Aileen mulai tidak bisa ia kontrol. Dia terus menepuk dadanya. Sekarang asmanya kambuh. Sudah lama sekali asmanya tidak kambuh. Terakhir kali saat setahun.
Karena ia yang alergi bunga, semua di rumah Alastar Dirgantara tidak lagi menanam bunga, adapun bunga buatan aja atau tanaman yang tidak berbunga. Aileen alergi serbu dari bunga dan juga aromanya. Saat menghirupnya, maka asmanya akan kambuh. Tiba-tiba entah dari mana Gala berlari, lalu menendang punggung Kenzi yang mencoba menenangkan Aileen hingga tersungkur ke depannya. Sialan! Murkanya saat melihat keadaan miliknya yang tidak baik-baik saja. Lalu tatapannya jatuh menatap boneka penguin yang tergeletak di dekat bunga mawar. Seketika dia merogoh saku hoodie-nya dan tidak menemukan bonekanya itu. Rahang Gala mengeras seketika. Dia menarik kerah Kenzi lalu menjedotkan keningnya dengan kening laki-laki itu. Anjir, lo apa-apaan sialan? Teriak Kenzi beringis kesakitan. Lepas, gue bilang Krek. Kenzi berteriak sekencang-kencangnya saat tangan kirinya dipatahkan oleh Gala dengan mudah. Tidak hanya itu, dia juga memukul rahang Kenzi membabi buta hingga wajahnya benar-benar hancur. Semua murid yang melihat kebrutalan seorang Gala entah yang keberapa kalinya berteriak histeris. Cih, cowok kayak lo berani-beraninya nembak milik gue. Lo gak pantas. Untuk terakhir kalinya Gala meludahi wajah Kenzi lalu membuka hoodie-nya yang sudah kotor hingga menyisakan seragam putihnya saja. Tolong ambilkan inhaler punyaku di atas tas, lirih Aileen di sela-sela nafasnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Yang ia tahu saat ini ia tidak bisa bernafas dan harus segera menghirup inhaler miliknya untuk bisa dia bernafas normal kembali. Kedua tangan Gala yang berlumuran darah segera membuka tas Aileen dan mengeluarkan semua barang-barangnya. Setelah itu dia menemukan inhaler yang dimaksud oleh Aileen. Dengan badannya yang kekar, Gala menjadikan tubuhnya untuk menghalangi tubuh Aileen dari beberapa pasang mata. Dia dengan cepat memasukkan inhaler itu ke dalam mulut Aileen dan beberapa menit kemudian akhirnya dia bisa bernafas dengan normal dan kembali membuat dunia Gala yang sempat berhenti mulai kembali lagi bersambung.